Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, ada beberapa hal yang ingin kami mohon penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, bahwa tadi disebutkan bahwa hibah RR ini alokasinya bisa kapan saja. Artinya setelah APBN ditetapkan, mendahului atau bagaimana, ataupun di perubahan bisa dialokasikan. Nah, tentunya itu harus ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada di APBD. Tadi juga disebutkan bahwa waktu pelaksanaan adalah 12 bulan sejak ditetapkan. Artinya ini tidak mengenal tahun anggaran. Mungkin kalau saya salah mohon nanti diluruskan, Pak. Jadi kalau pekerjaannya ini adalah, saya contohkan infrastruktur, nanti karena ini melebihi dari tahun anggaran, katakanlah hibah ini turun di bulan Juli untuk membangun sebuah jembatan dengan bentang 30 meter. Perlu waktu kira-kira 7-8 bulan. Artinya nanti kontraknya apakah tahun tunggal atau bagaimana? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Kalau kaitannya dengan APBD, tentunya karena ini bersifat top down, pasti akan bisa dialokasikan di dalam regulasi APBD dengan Perbup penjabaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan alokasi. Tadi sebelum ini kan ada materi tentang e-proposal, di mana di dalam penghitungan itu pasna itu kan ada beberapa sektor. Nah, tadi Bapak menjelaskan mungkin nanti mohon penjelasan lebih lanjut. Alokasinya itu per sektor ya, Pak. Misalkan ini sektor transportasi, ini sektor permukiman, ini sektor sosial dan sebagainya. Jadi kalau itu sektor transportasi tidak bisa digunakan untuk sektor permukiman dan sebagainya. Artinya sudah rigid dari Kementerian Keuangan alokasinya seberapa, seperti apa saja. Kemudian tentang tata cara penyaluran, tadi saya kurang begitu jelas, mohon diperjelas kembali, Pak. Apakah karena sifatnya itu harus ada DPA, berarti apakah setelah berkontrak kemudian adanya hanya di muka, uang muka dan di akhir, atau bagaimana? Seperti penyaluran di DAK. Kemudian kaitannya dengan perpanjangan waktu, apakah ada batasan waktunya, Pak? Karena sebagai contoh, alokasi keluar di bulan Juli dan kita bisa berkontrak katakanlah di Agustus atau September, padahal pembangunan jembatan. Kalau kita berkontrak di semester 2 akhir, itu tentunya sudah musim hujan. Kemudian di awal tahun itu juga masih musim hujan. Padahal kalau jembatan itu pasti berkaitan dengan cuaca dan sungai yang sedang mengalir. Artinya kalau kita bangun pondasi jembatan, harusnya kan pada saat sungai itu tidak deras alirannya. Sehingga batasan waktu untuk perpanjangan kira-kira sampai kapan, Pak? Mungkin itu hal yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Rianto, silakan untuk tanggapannya, Bapak. Ya, terima kasih Pak Tono Purworejo. Tadi dari dinas mana ya? Saya dari dinas PUPR, Pak. Oh, dinas PUPR. Artinya Pak Bapak udah sangat familiar dengan DAK ya? Ya, kalau DAK itu memang Bapak Ibu, ini kita perbandingkan ya. DAK itu kita tetapkan di Oktober, gitu ya, di website DJPK. Biasanya setelah selesai dari DPR Senayan itu langsung kita publikasi, gitu ya, alokasinya berapa, bidangnya apa, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk menganggarkan di dalam APBD tahun depan, gitu ya, karena APBD itu rata-rata di November Desember, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu punya waktu full
12 bulan untuk melaksanakan mulai dari Januari sampai Desember tahun depan, gitu ya. Nah, tetapi berbeda Bapak Ibu dengan hibah, gitu ya, hibah RR ya. Kalau hibah lain dia mirip dengan DAK perencanaannya. Kecuali hibah RR, gitu ya, karena isu kebencanaan, gitu ya, kemudian dapat dialokasikan walaupun APBN sudah ditetapkan, gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu tantangannya menjadi lebih banyak, gitu ya, kalau menurut kami. Yang pertama itu adalah penyaluran. Penyaluran itu dia harus sudah ada DPA, gitu ya. Nah, yang repot itu biasanya kalau daerahnya eksekutif sama legislatifnya kurang kompak, gitu ya. Kadang-kadang nggak berani juga melakukan perubahan penjabaran perkada, gitu ya, sehingga membuat APBD perubahan, gitu ya. Kalau APBD perubahan sudah ya harusnya dilaporkan ke pimpinan DPRD juga dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman Kemendagri ada bisa bantu juga menjelaskan masalah penganggaran di APBD. Ya. Tetapi intinya DPA-nya itu harus ada, baru bisa disalurkan, gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri, ya. Karena tadi Pak Tono bilang top down, gitu ya, sehingga tidak ada masalah masuk ke dalam APBD. Alhamdulillah Pak. Tapi tidak semua daerah seperti itu, gitu ya. Ternyata beberapa daerah juga terkendala di masuk ke dalam APBD. Yang berikutnya Bapak Ibu, karena ini kapan saja, kemudian kontrak, gitu ya, taruh kata tadi berkaitan bulan 8 bulan. Itu yang saya bilang ke teman-teman DPD, gitu, bahwa tantangan hibah RR itu jauh lebih besar. Karena kalau Bapak Ibu hitung 12 bulan ya, taruh kata kita startnya Oktober, gitu ya, Oktober kita mulai hitung, argo nolnya Oktober, gitu ya. Bapak Ibu sudah APBD perubahan, gitu ya, kemudian harus terbitkan masuk ke dalam APBD tadi, DPA keluar, gitu ya, dan nggak mungkin juga kontrak tahun jamak, gitu ya, karena pekerjaannya bukan tidak membutuhkan waktu yang lebih dari 12 bulan, gitu ya, rata-rata, gitu ya. Kalau tadi Pak Tomo menyampaikan 7 sampai 8 bulan, gitu ya. Sehingga tidak banyak daerah yang melakukan kegiatan kalau dia sudah di akhir tahun seperti tadi, gitu ya. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Tahun depannya Bapak Ibu harus masuk lagi ke APBD, gitu ya. Masuk lagi ke APBD, harus ada DPA lagi, gitu ya. Mungkin baru Bapak Ibu berani laksanakan kegiatan, gitu ya. Kalau lelangnya beberapa kesempatan LKPP sudah dorong, gitu ya, udah lelang dini saja, tapi nanti kontraknya itu diikat ketika DPA-nya sudah jadi, gitu ya. Ini gambarannya, Oktober target nolnya, ke Desember 2 bulan nggak bisa kontrak, gitu ya, karena lewat tahun anggaran, gitu ya. Jadi bukan tidak mengenal tahun anggaran ya, Pak Tono tetap mengenal tahun anggaran, gitu ya, sehingga tantangannya lebih besar. Kemudian masuk lagi ke tahun anggaran berikutnya, gitu ya. DPA itu kalau evaluasi APBD di kami itu rata-rata Februari Maret, gitu ya. Artinya Bapak Ibu ada waktu yang kebuang 2 bulan di tahun sebelumnya, itu November Desember, kemudian Januari Februari, gitu ya, baru bisa melaksanakan kegiatan. Itu pun kalau berani lelang gini, gitu ya. DPA dulu baru lelang, gitu ya. Waktu lelang ya Ibu hitung sendiri, gitu ya, sampai dengan selesainya masa sanggah, gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga memang tantangannya lebih besar karena bisa dilakukan kapan saja, gitu ya. Tetapi kami juga sudah menawarkan kepada BNPB, gitu ya, nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan analisis kajian mana yang lebih baik, gitu ya. Kita mengikuti pola DAK, gitu ya, sehingga kita dapat waktu yang cukup 12 bulan Januari Desember, gitu ya, atau seperti hibah RR ini, gitu ya, tantangannya 2 kali, dianggarkan di APBD tahun ditetapkan karena mendekati akhir tahun, gitu ya, kemudian tidak bisa masuk lagi tahun anggaran berikutnya, muncul lagi DPA lagi, gitu ya, baru bisa berproses.
Saya pikir itu untuk menjawab pertanyaan pertama, kemudian alokasinya rigid atau tidak ya. Alokasinya ya sudah ditentukan Pak, kegiatannya apa gitu. Kami tidak mengikat per sektor sih, kami mengikatnya per kegiatan aja gitu ya. Kalau teman-teman BNPB itu biasanya mengikatnya per sektor, kalau kami per kegiatan. Artinya kalau jalan ya jalannya di ruas mana, lokasinya di kecamatan, desa mana, gitu ya, berapa kilometer, nilai anggarannya berapa. Begitu juga dengan jembatan, begitu juga dengan rumah, gitu ya. Kalau rumah kan sektor sendiri ya di BNPB. Kami tidak mengkotak-kotakan by sektor sih, tapi kami langsung kepada kegiatan dan outputnya, ya sama alokasi. Kemudian mekanisme salurnya, Pak Tono, mekanisme pesalurnya itu kita lakukan satu kali di depan, gitu ya. Ini karena teman-teman BNPB memberi pertimbangan karena kebencanaan, ya, sehingga kita salurkan 100% di depan, gitu ya. Itu kenapa yang kami sampaikan bahwa ya kalau daerah sudah terima uangnya, laporannya sudah lupa, gitu ya. Sehingga udah kalau boleh mekanisme penyalurannya kita ubah, gitu ya, seperti DAK saja, gitu ya. Selesai kontrak baru kita salurkan berapa nilai kontraknya, gitu ya. Maunya nilai kontraknya 2 miliar, sudah kita salurkan 2 miliar kan. Pasti pemerintah daerah akan patuh untuk pelaporannya dan juga tidak ada sisa dana, tapi ini wacana ya. Sementara kita masih kepada penyaluran satu kali 100% di depan, gitu ya. Kemudian perpanjangan itu nanti Pak Tono bisa lihat di perban BNPB nomor 3, gitu ya. Di situ diatur, gitu ya. Kita bisa kasih perpanjangan itu 2 kali sebenarnya, 12 bulan lagi dan 9 bulan lagi. Tapi Bapak Ibu, tidak banyak daerah yang kita berikan perpanjangan yang kedua, gitu ya. Perpanjangan pertama masih ada beberapa lah yang lolos, gitu ya, dengan pertimbangan tertentu, gitu ya. Tetapi biasanya kita ketat, gitu ya. Nah, kedepannya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti dengan Undang-Undang AKPD yang baru, PP-nya segera terbit, kemudian PMK 224 juga menyesuaikan, nanti itu akan lebih simpel, di mana perpanjangan itu kita berikan berdasarkan kinerja, gitu ya. Artinya kalau kinerjanya, saya contohkan, gitu ya, kinerjanya 70% baru boleh mendapat perpanjangan, nanti akan seperti itu, gitu ya, pengaturannya, sehingga kita nggak pusing lagi menelaah ada masalah apa di daerah, gitu ya, apakah ada masalah keamanan, apakah ada masalah bencana terjadi kembali, gitu ya. Kita udah nggak pusing, pokoknya kinerja 70% kalau belum selesai boleh diperpanjang, gitu ya, sehingga kita yakin bahwa dengan perpanjangan kita itu tuntas, gitu ya. Itu mungkin ke depan ya Bapak Ibu, kita mudah-mudahan tahun ini bisa kita susun lah ya, setelah peraturan pemerintah atas undang-undang AKPD yang baru itu bisa selesai, ya. Saya pikir itu Ibu pimpinan beberapa poin merespon dari Pak Tono Purworejo. Saya kembalikan izin. Baik, terima kasih. Untuk Pak Prono sudah puas dengan jawabannya? Sudah Bu, terima kasih Pak Arianto. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan